Itu tanah, angin, air, karena tanah, angin, dan air adalah sesuatu yang tidak hidup atau sesuatu yang mati. Sementara tadi hewan dan tumbuhan termasuk contoh biotik, karena hewan dan tumbuhan adalah sesuatu yang hidup. Sekarang Ibu akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan. Yang pertama yaitu kalian akan mampu mendiagnosis peran makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Dan yang ketiga, kalian dapat menyusun gambar atau membuat gambar terkait dengan rantai makanan. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Supaya lebih semangat, Ibu minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Siap? Kita ice breaking dulu. Ice breaking ini pasti kalian sudah pada tahu, karena Ibu tahu kalian sudah pada punya TikTok ya. Di TikTok ini happening sekali. Obat, tomat, tenor, berputar-putar, olahraga, terasa menjadi superstar. Tidak? Tepuk tangan dulu dong. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Mari kita amati dulu cerita yang ada di depan. Ada seorang anak mengeluh, "Ibu, aku merasa tidak enak badan dan lemas sekali." Lalu kata ibunya, "Apakah tadi pagi kamu memakan sarapan yang ibu buat?" Kata anaknya, "Aku tidak sarapan tadi pagi." "Memangnya kenapa kita harus makan?" Kata ibunya, "Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk belajar. Kalau kita tidak sarapan, belajarnya seperti apa? Malas, lesu, ya, lemah ya. Nah, lalu selanjutnya ada pertanyaan. Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan ya? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Nah, pertanyaan pertama, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Dengan cara apa? Fotosintesis. Nah, betul, dengan cara fotosintesis. Dengan bantuan apa? Matahari. Nah, kalau tumbuhan dengan cara fotosintesis, lalu kalau hewan dengan cara apa? Dengan memangsa hewan yang lain. Ada mungkin singa memangsa rusa, ataupun macan memangsa kelinci ya. Selanjutnya Ibu akan membahas sekilas tentang rantai makanan. Proses transfer energi makanan pada suatu ekosistem, atau lebih sederhananya, rantai makanan ini merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk tetap hidup. Di dalam rantai makanan ada 3 komponen. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengolahan. Nah, produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, yang tadi melalui proses fotosintesis. Contohnya apa? Daun, apalagi? Padi, apalagi? Rumput, betul. Nah, yang kedua, komponen yang kedua yaitu konsumen. Konsumen
kebutuhannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Konsumen ini nanti ada beberapa ya, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Lalu ada yang ketiga, komponen ketiga, dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai ini adalah makhluk hidup yang menguraikan, membusukkan tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Bisa jadi pupuk dan kembali ke lingkungan. Nah, nutrisi yang tersisa dari dekomposer ini bisa menyuburkan lingkungan dan memenuhi kebutuhan manusia. Untuk lebih lengkapnya, Ibu akan membagikan LKPD. Ada beberapa peraturan terkait dalam pengerjaan LKPD. Yang pertama, waktu dan tempat. Lihat, waktu untuk menyelesaikan LKPD adalah 35 menit. Selanjutnya, menyajikan hasil presentasi secara berkelompok. Selama proses pengerjaan, kalian harus tetap berada di dalam kelompok. Oke, peraturan kedua, cara pengerjaannya. Yang pertama, membuka aplikasi Assembler Edu. Kalian sudah memiliki aplikasi Assembler Edu kan? Nomor 2, pada LKPD ada marker base atau sering dikenal dengan barcode yang dapat kalian scan menggunakan aplikasi. Lalu yang ketiga, nanti analisislah gambar 3D yang keluar dari aplikasi. Dan yang keempat, kerjakan LKPD berdasarkan hasil analisis kalian pada aplikasi Assembler Edu. Peraturan ketiga, penilaian proses. Selama proses pengerjaan LKPD, kalian akan tetap Ibu nilai dalam hal, ada 2 hal: keaktifan mengemukakan ide ketika bekerja kelompok, dan yang kedua, ketika nanti kalian menyajikan hasil presentasi. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sekarang siapkan dulu HP-nya, handphonenya. Satu kelompok 1. Bisa ada? Ibu akan membagikan LKPD seperti ini. Nanti kalian mengisi titik-titik yang tersedia pada LKPD. Dari mana Bu kita bisa mengisi titik-titik dari LKPD? Dari hasil kalian men-scan barcode menggunakan aplikasi Assembler Edu. Nanti akan keluar gambar-gambarnya. Nanti kita lihat ya. Lalu setelah itu kalian akan menyimpulkan tentang hubungan makhluk hidup dalam rantai makanan. Lalu yang terakhir, Ibu akan memberi kalian amplop. Isinya adalah beberapa gambar yang harus kalian susun. Mana yang termasuk produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan terakhir dekomposer atau pengurai. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Siapkan handphonenya. Udah Bu. Sudah? Udah ya? Pertama-tama kalian tulis dulu nama-nama anggota kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari berapa orang? 4 orang. Di sini ada 24 siswa. Boleh dimulai, HP-nya dikeluarkan. Lalu coba satu orang men-scan. Ada yang keluar, ada gambar apa yang keluar dari handphone?
kalian dikasih nama terlebih dahulu. Ada ya nama anggota, ibu udah siapkan kolomnya. Nama, tulis nama anggotanya siapa saja. Nah, udah. Ibu akan berkeliling untuk menanyakan kesulitan apa yang kalian temui. Sudah keluar gambarnya tuh, dan Darul sudah kelompok berapa ini? Kelompok 2 sudah keluar gambarnya. Coba digigit dulu. Kelompok 1 udah belum? Kelompok 6 udah ya? Keluar gambarnya? Kelompok 3? Udah? Coba lihat. Satu amplop isinya gambar-gambar makhluk hidup, lalu kalian tempelkan di LKPD mana yang termasuk produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dekoder.
Jangan mencontek hasil kerja teman ya. Jangan ribut agar lebih konsen.